Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 42 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Afiati Dwina Aulia yang akan mereview materi yang pertama, yaitu peran aktif mahasiswa. Kemudian ada rekan saya, yaitu Robi, yang akan mereview materi kedua tentang manajemen organisasi. Dan yang terakhir adalah Metia Maulina yang akan mereview materi ketiga, yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi. Mengapa sih peran aktif mahasiswa dibutuhkan? Alasannya, karena mahasiswa memiliki banyak potensi dan kesempatan yang menjadikan mahasiswa sebagai komunitas yang unik dan mampu berada sedikit di atas masyarakat. Apa sajakah peran aktif mahasiswa? Yang pertama adalah mahasiswa sebagai agent of change. Maksudnya, mahasiswa diharapkan menjadi sumber daya manusia yang mampu membawa masyarakat ke arah perubahan bangsa yang positif dengan cara berinovasi, berkreasi, dan beraspirasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa sebagai guardian of value, yang artinya penjaga nilai. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai positif yang mengarah pada persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai iron stock, yang berarti generasi penerus bangsa. Kita, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, harus memiliki moral yang baik serta pengetahuan tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa sebagai moral force, yang artinya orang dengan moral yang baik. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa sebagai social control, yaitu pengontrol kehidupan di masyarakat. Maksudnya, mahasiswa dijadikan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi. Lalu, bagaimana caranya kita memiliki peran aktif mahasiswa? Apakah memiliki nilai akademik yang baik? Atau kita memiliki kegiatan berorganisasi? Mana sih yang lebih penting? Jawabannya adalah keduanya sama penting, baik nilai akademik maupun kegiatan berorganisasi. Dalam kegiatan akademik, apabila kita selalu mengikuti pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan oleh dosen, maka kita akan mendapatkan nilai yang besar. Setelah kita mendapatkan ilmu dari kegiatan akademik, maka kita akan mengaplikasikan materi yang kita telah pelajari dalam kegiatan berorganisasi. Misalnya, turun ke lapangan di masyarakat sebagai bentuk pengabdian kita selaku mahasiswa. Dengan melakukan kegiatan berorganisasi, maka kita akan mendapatkan ilmu baru yang tidak pernah didapatkan saat kita mempelajarinya di kegiatan pembelajaran formal. Itulah yang menjadi alasan mengapa baik nilai akademik maupun kegiatan organisasi merupakan sesuatu yang keduanya sangat penting. Karena kedua hal ini seolah-olah berjalan beriringan dan saling melengkapi. Baik, untuk pemaparan yang kedua yaitu tentang manajemen organisasi. Yang materi ini tadi disampaikan oleh Ibu Ismail Sufaisyah. Di sini saya Robi Trianggaganci sebagai pereview. Baik, untuk yang pertama ada pengertian dari manajemen. Menurut Hyman dalam Encyclopedia of Science mengartikan bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses pengawasan kegiatan sebagai upaya merealisasikan suatu tujuan. Sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen diartikan sebagai suatu aktivitas yang berfungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan yang selalu dikendalikan dan diawasi. Selanjutnya adalah pengertian dari organisasi sendiri. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul kerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisir, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan organisasi.
asas organisasi. Asas organisasi ini ada 5. Yang pertama yaitu adalah asas perumusan tujuan. Yang kedua yaitu adalah asas spesialisasi. Dan yang ketiga yaitu adalah asas hierarki wewenang. Yang keempat yaitu adalah sistem aturan. Dan yang kelima itu adalah impersonalitas. Baik, selanjutnya itu adalah manajemen organisasi. Manajemen organisasi ini adalah wadah yang mengorganisir dan memperdayakan segenap potensi yang dimiliki dengan kapasitas lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi manajemen organisasi itu untuk mewadahi setiap aspirasi mahasiswa. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen organisasi. Tujuan manajemen organisasi yaitu agar dapat mempermudah dalam pekerjaan serta untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Fungsi dari organisasi antara lain yaitu adalah planning, organizing, activating, dan controlling, dan evaluating, atau bisa disingkat dengan POAC. Selanjutnya itu adalah organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi. Organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta mengembangkan kepemimpinan, penalaran, dan keilmuan, profesi, minat, dan bakat, kesejahteraan, kewirausahaan, dan kepedulian sosial yang berlandaskan pada kaidah akademis, moral, etika, dan kepentingan nasional. Peran aktif pemuda sebagai agent of change yaitu dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan bernegara. Yang kedua yaitu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kepedulian terhadap sesama. Yang keempat yaitu adalah ipteks, pengembangan ipteks. Yang kelima yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Yang keenam yaitu kewirausahaan. Dan yang ketujuh yaitu kepemimpinan dan kepelaporan pemuda. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh saudari Mutia Maulina. Terima kasih. Selanjutnya, saya sebagai pereview ketiga akan mereview materi tentang Pilmapres yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Dika. Apa itu Pilmapres? Pilmapres merupakan ajang kompetisi bagi mahasiswa program sarjana dan diploma 3 yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Dengan adanya ajang ini, mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Proses penyeleksian mahasiswa berprestasi ini dapat dilakukan dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkat universitas, tingkatan kedua yaitu tingkat wilayah, dan tingkatan ketiga yaitu tingkat nasional. Pada tingkat universitas, biasanya masing-masing universitas akan menyeleksi mahasiswanya terlebih dahulu di tingkat fakultas. Dan pada tingkat nasional, mahasiswa akan diseleksi sampai 10 besar dan dilaksanakan presentasi secara langsung. Bagaimana cara untuk bisa menjadi mawapres? Nah, sebelumnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa sebelum mencalonkan diri sebagai mahasiswa berprestasi. Di antaranya yaitu merupakan warga negara Indonesia, merupakan mahasiswa maksimal semester 6, dan tidak boleh berusia lebih dari 22 tahun. Selain itu, tentunya mahasiswa yang mencalonkan diri harus memiliki prestasi. Secara umum, prestasi yang harus dimiliki oleh calon mawapres adalah memiliki nilai IPK minimal 3, membuat karya tulis ilmiah, dan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, dua hal ini nih yang biasanya membuat mahasiswa dilema. Pilih organisasi atau akademik ya. Sebetulnya, kewajiban seorang mahasiswa tetaplah menimba ilmu. Namun, organisasi pun tidak kalah penting, karena ada beberapa ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di akademik selain di organisasi. Maka dari itu, dibutuhkan kecerdasan dan keterampilan dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan dari kedua bidang tersebut agar keduanya dapat berjalan secara beriringan. Sekian reviewan rangkuman
materi 1, 2, dan 3 P2K dari kelompok 42. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.